Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan benda campuran. Pembelajaran 4. Hari ini, Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam di Indonesia. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga yang tinggal di pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, di sini ada 4 gambar ya teman-teman. Ini gambar pegunungan, gambar pantai, gambar dataran rendah dan dataran tinggi. Ketampakan alam wilayah daratan ini ada pada halaman 29. Nah, misalnya dataran rendah. Ciri-cirinya apa? Hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian relatif rendah. Dataran tinggi ciri-cirinya memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Gunung, udaranya dingin, bertebing, banyak bebatuan. Sedangkan ketampakan alam wilayah perairan ada rawa. Rawa itu biasanya banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Lalu danau terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Sungai, bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Lalu ini masih nomor 3 ya. Kita lanjutkan nomor 4, ketampakan alam wilayah daratan. Ada pantai, ciri-cirinya cuaca yang panas, terdapat hamparan pasir atau karang, dan mayoritas penduduknya memiliki usaha sebagai petani atau penjual ikan. Lalu ada pegunungan. Ciri-cirinya, aktivitas masyarakat di wilayah ini umumnya berkebun. Nah, ini cuacanya sedikit dingin ya kalau di pegunungan. Lalu ketampakan alam wilayah perairan, ada teluk. Teluk adalah dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Selat, ciri-cirinya lautnya sempit dan berada di antara dua pulau. Lalu, adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas 2 bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya, gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut.
Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Setelah itu, dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Ini ada pada halaman 30 yang paling bawah. Nah, air laut itu memiliki rasa asin dan berasal dari laut, sedangkan air pegunungan itu memiliki rasa tawar dan berasal dari sumber-sumber yang ada di gunung. Setelah itu, nah di sini ada iklan air, ada Aquada. Depot air isi ulang diproses secara higienis melalui 3 tahap proses makrofiltrasi, 5 tahap proses mikrofiltrasi, dan lain sebagainya itu ya. Lalu ada menerima pesanan depot isi ulang air mineral dalam kota atau luar kota sampai siap pakai atau siap jual. Eceng Pro. Nah, ini termasuk iklan ya, teman-teman. Lalu, apa isi kedua iklan pada gambar di atas? Amati kedua iklan tersebut. Kemudian, ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut di hadapan teman-temanmu. Nah, isi iklan yang pertama itu tentang depot air minum isi ulang. Sedangkan yang kedua tentang alat untuk mensterilkan air minum. Nah, seperti itu. Ini ada pada halaman 31 yang paling bawah. Meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah yang lain berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan berikut ini. Nah, di sini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman sedang melakukan kegiatan itu. Mereka senang sekali. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan rumah, sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan. Setelah itu, ayo berlatih. Ini ada pada halaman 33. Apa manfaat hidup rukun bagimu? Ada banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Tapi di sini saya hanya menyebutkan 4 saja. Menimbulkan hidup yang aman, dapat saling tolong-menolong, dapat saling berbagi pengalaman, tidak ada permusuhan atau rasa dendam terhadap sesama. Ini bisa kalian tambahkan ketika kalian ingin menambahkan ya. Lalu
Ayo renungkan apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini dan apa manfaatnya. Hari ini kita telah belajar banyak sekali. Yang pertama, tentang ketampakan alam wilayah daratan dan perairan, adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar, materi tentang iklan dan hidup rukun. Manfaat yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah saya dapat mengetahui wilayah daratan dan perairan, pengetahuan iklan dan cara untuk hidup rukun. Ini ada pada halaman 33 yang paling bawah. Setelah itu, kerjasama dengan orang tua. Bagaimana kamu dan keluargamu menciptakan kerukunan dalam keluarga? Bagaimana kamu dan keluargamu bekerja sama dengan tokoh masyarakat? Misalnya Pak RT di sekitar tempat tinggal. Nah, pada soal ini terdapat 2 soal ya. Yang pertama, cara saya dan keluarga untuk menciptakan kerukunan dalam keluarga. Yang kedua, cara saya dan keluarga bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Nah, di sini saya sudah menuliskan. Ketika teman-teman merasa terlalu banyak, kalian bisa tulis 2 di antaranya ya. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.